Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, pengurus maupun anggota diskusi pada Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia pada malam ini. Yang saya hormati Ibu Nini, kemudian ada juga pembimbing saya di sini ya, Ibu Mini Safitri, dan kemudian ada juga Mas Irfanuddin. Beliau ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang epigrafi juga. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan sisa-sisa epigrafi Islam di Kampung Jawa Tondano. Sebenarnya hampir sama mungkin ya dengan kasusnya Mas Abu. Saya terpaksa dan dipaksa oleh Mbak Ami untuk menyampaikan terkait dengan epigrafi Islam. Padahal saya baru di Manado itu sekitar 2 tahun dan akhirnya saya meraba-raba terkait dengan ada tidak kira-kira satu epigrafi Islam yang ada di Manado dan kemudian bisa dikaji. Karena terus terang historiografi Islam di Sulawesi Utara khususnya itu sangat susah sekali data-datanya, khususnya data berupa inskripsi maupun filologi. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya kenapa kemudian saya menyampaikan materi terkait dengan sisa-sisa epigrafi Islam di Kampung Jawa Tondano ini karena memang sebagian besar epigrafi Islam merupakan epigrafi yang baru ya dalam artian sudah pernah direnovasi dan beberapa merupakan epigrafi Islam yang dalam tahunnya itu sekitar abad 1830-an ketika Kiai Mojo diasingkan di Tondano seperti itu. Nah, langsung saja terbentuknya komunitas Muslim di Tondano itu memang berawal dari tokoh-tokoh Muslim ya, yang awalnya menentang Belanda dalam berbagai peristiwa perang, pemberontakan dan gerakan-gerakan tarekat di Hindia Belanda yang pada awalnya dianggap mengancam ya kestabilan politik Hindia Belanda khususnya setelah perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Nah, kebanyakan dari komunitas Muslim yang ditahan dan diasingkan di Tondano itu berasal dari beberapa tempat atau wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Banjarmasin hingga Saparua. Imam Bonjol tidak diasingkan di Tondano tapi diasingkan di Pineleng, salah satu tempat yang berbeda dengan Tondano seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum masyarakat Muslim ada di Tondano, orang-orang di Tondano sebagian besar merupakan orang-orang yang masih menganut agama lokal atau kalau dalam catatannya Kiai Hasan Maulani yang dikirim ke anak-anaknya atau cucu-cucunya di Cirebon itu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat atau masyarakat di Tondano itu masih beragama alifuhu ataupun orang-orang yang masih belum mengenal agama Islam maupun agama Kristen. Nah, kelompok pertama yang kemudian diasingkan di Tondano adalah Kiai Mojo dan para pengikutnya yang kemudian ditangkap dalam Perang Jawa ya tahun 1825-1830 yang berjumlah sekitar 62 meskipun yang bisa diidentifikasi sekarang dalam bukunya Tim Depok itu hanya sekitar 32 yang bisa diidentifikasi siapa saja itu. Nah, di antara pengikutnya adalah Kiai Baderan ya, Kiai Ghazali, kemudian ada Tumenggung Pajang, yaitu anak dari Kiai Hasan Besari, kemudian ada Tumenggung Raksonegoro, Kiai Wiso dan Kiai Demak dan lain-lain. Nah, nama-nama ini nanti di Tondano akan menjadi satu farm atau satu marga yang kemudian digunakan sebagai nama ya, nama farm begitu. Jadi misalkan kalau Mas Dharma ini anak dari Kiai Demak, maka nanti akan menggunakan Dharma Kiai Demak seperti itu. Nah, selanjutnya kelompok yang kemudian diasingkan ataupun orang-orang yang diasingkan di Tondano selanjutnya adalah pengiring pribadi dari Pangeran Diponegoro karena memang awalnya Tondano ini merupakan satu wilayah yang diusulkan oleh Raja Belanda untuk sebagai tempat pengasingan dari Diponegoro dan Kiai Mojo.
Namun kemudian berubah pikiran dan akhirnya pada tahun 1833 di Ponorogo kemudian dipindahkan ke Makassar seperti itu. Nah, terkait mungkin di Ponorogo dan Kiai Mojo banyak sudah dibahas terkait itu di bukunya Peter Carey Kuasa Ramalan itu. Orang-orang yang kemudian ada di Tondano atau kelompok pengiring pribadi Pangeran Diponegoro itu adalah Wongso Truno dan Joyo Suroto yang ditempatkan pada tahun 1839. Nah, kemudian pada sebelum itu Pangeran Diponegoro sempat diasingkan dan ditahan di Fort New Amsterdam. Dalam disertasinya Mas Evanuddin Marzuki, Fort New Amsterdam ini sudah tidak ada lagi, kemudian sekarang berada di Pasar 45. Namun setelah diekskavasi ada beberapa kemudian jejak-jejak dari benteng Fort New Amsterdam yang bisa kita lihat di sebelah kiri itu. Nah, di benteng ini juga lah kemudian di Ponorogo. Mohon maaf Mas Imam, PPT-nya belum jalan. Ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Mohon maaf, saya potong Mas Imam. Kemudian setelah para pejuang yang diasingkan di Tondano, juga ada beberapa ulama-ulama yang diasingkan di Tondano. Sebagian besar adalah ulama yang menentang, dan kemudian ada juga gerakan tarekat-tarekat yang dianggap memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa membahayakan Hindia Belanda pada waktu itu. Mas Imam, pada pertengahan tahun 1843, kolonial Belanda menahan dan membuang Kiai Hasan Maulani, atau biasa disebut sebagai Kiai Lengkong ya, di Tondano. Nah, Kiai Hasan Maulani ini dianggap juga membahayakan pemerintah kolonial karena ajaran jihadnya yang menganggap bahwa orang-orang kolonial ini adalah orang kafir dan harus diusir dari tanah Jawa dan Indonesia pada umumnya, seperti itu. Nah, izin Mas, PPT-nya belum jalan Mas. Baik, mohon maaf. Ya, bisa dilihat kembali ya, atau? Ya, ini slide ketiga. Halo? Ini slide ketiga ya, Mas? Halo? Ya, ya Mas. Bisa dengar? Bisa kelihatan ya? Ya, ini slide ketiga betul. Oh ya, oke. Ya. Mungkin seperti ini saja. Oke. Kemudian setelah Kiai Hasan Maulani juga ada beberapa tokoh-tokoh agama maupun pangeran yang diasingkan di Tondano. Pada tahun 1848 juga Pangeran Ronggodanupoyo yang merupakan cucu Sunan Pakubuwono IV juga diasingkan di Tondano. Kemudian di sini juga Pangeran Ronggodanupoyo ini menikah dengan putri dari Suratinoyo ini, dan kemudian memiliki beberapa anak yang sampai sekarang masih bisa dilacak pamnya seperti itu. Setelah dari Jawa juga ada satu Habib ya, atau orang Arab yang kemudian juga diasingkan di Tondano, yaitu pada tahun 1881 dari Palembang, yaitu Raden Syarif Abdullah bin Umar Assegaf, atau biasa dipanggil Habib Abdullah bin Umar Assegaf ya, yang dibuang di Tondano. Makamnya bersebelahan dengan bukit makam kompleks Kiai Mojo ya. Jadi ada bukit yang berbeda dari kompleks makam Kiai Mojo itu. Nah, sebelah kanan ini adalah nisan dari makam Raden Syarif Abdullah bin Umar Assegaf. Nah, Kiai Ahmad Rifai juga dibuang di Tondano. Beliau dari Kendal ya, Kendal Jawa Tengah, ditahan dan diasingkan ke Ambon pada tahun 1899 dan akhirnya dibuang di di Tondano juga seperti itu. Dan makamnya tidak jauh dari makam Kiai Mojo seperti itu. Nah, berawal dari situ, kemudian satu peradaban Islam itu kemudian dikenalkan di masyarakat Tondano seperti itu. Baik dari sistem aksara yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh orang-orang Tondano, ya.
bagaimana itu aksara Islam dan sebagainya, kemudian dikenalkan oleh orang-orang ataupun orang Jawa dari yang kemudian mereka menggunakan aksara-aksara itu untuk digunakan di beberapa batu nisan maupun hiasan-hiasan kaligrafi di masjid. Nah, nanti akan saya tampilkan beberapa sisa-sisa epigrafi yang masih bisa kita lihat seperti itu. Nah, mengapa kemudian masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh atau ulama itu kemudian diasingkan di Tondano? Pertama karena memang adalah usulan Raja Belanda ya untuk menahan Pangeran Diponegoro dan Ki Mojo di India Timur. Kemudian faktor geografis Tondano yang hampir sama dengan Jawa yang berada jauh di pedalaman, jadi kita bisa melihat di sini ini adalah Tondano. Jadi ketika Ki Mojo dan beserta rombongannya tiba di Sulawesi Utara, mereka pertama kali ada di Pelabuhan Kemah yang ada di sini dan kemudian mereka dibuang di Tondano yang letaknya berada di pedalaman. Kalau dari Manado sekitar 2 jam menempuh perjalanan menggunakan motor ataupun mobil ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor masyarakat Tondano ya yang masih menganut yang masih belum mengenal agama Islam dan Kristen, sehingga saya pikir itu adalah satu yang cocok. Kenapa kemudian orang-orang buangan atau orang-orang Muslim kemudian disingkan di Tondano. Kampung Jawa Tondano pada awalnya lebih dikenal dengan Kampung Tegalrejo ya, yang diberi nama Tegalrejo oleh Ki Mojo. Namun beriringan dengan itu sekarang orang lebih mengenal sebagai Kampung Jawa Tondano atau Jaton. Sebelah kanan itu adalah satu potret dari tim Bapop yang menulis terkait dengan buku Kampung Jawa Tondano, Religion and Cultural Identity, yang diambil tahun 1898 ketika beliau menulis terkait dengan disertasinya tersebut. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi setting alam ya masyarakat Jawa Tondano pada waktu itu. Itu di sebelah ini ada masjid dan kemudian ada persawahan ya, sistem-sistem persawahan yang dikenalkan oleh orang Jawa di Tondano seperti itu. Nah, tidak banyak kemudian yang menjelaskan terkait dengan Kampung Jawa Tondano itu seperti apa. Ada catatan dari Grafland, seorang pendeta yang kemudian mendatangi Minahasa pada waktu itu, dan juga ada beberapa dari surat dari Kiai Hasan Maulani yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kondisi setting alam di Jawa Tondano tersebut. Surat Kiai Hasan Maulani pada tanggal 30 Ramadan 1200 Hijriah atau 29 Juni 1854 itu menjelaskan bagaimana kemudian setting masyarakat ataupun tempat Jawa itu seperti apa. Dalam suratnya dijelaskan, salam dangun misdun abiko Hasan Maulani kang mukim ing Kampung Jawa tanah Tondano negeri Manado 55 umai dalam pahan 2 pal. Jadi dalam surat tersebut tahun 1854 hanya ada 55 rumah di Kampung Jawa yang kemudian yang berjarak masing-masing adalah 2 pal seperti itu. Nah, ini juga peta yang dibuat oleh tim Bapok ya dalam bukunya ini Kampung Jawa Tondano ya. Menjelaskan bahwa bagaimana kemudian setting lingkungan atau setting kampung di kompleks Jawa Tondano itu sendiri. Seperti ini adalah Masjid Al-Falah. Kemudian tahun 1890-an sudah ada Madrasah Sanawiyah di sini. Nah, yang unik di Kampung Jawa Tondano ini hanya satu kota ini yang masyarakatnya Muslim. Sebelah-sebelah ini semuanya adalah masyarakat mayoritas agama Kristen dan Katolik seperti itu. Selanjutnya karena kita berbicara terkait dengan epigrafi Islam, saya pikir itu tadi adalah pengantar bagaimana kemudian aksara Islam bisa sampai ke Tondano. Jadi tidak kemudian
berawal dari seperti di Jawa yang berasal dari pedagang, kemudian yang bisa kita lihat di makam-makam seperti Maulana Malik Ibrahim, makam Fatimah binti Maimun, tapi yang membawa aksara Islam di kampung Jawa Tondano ini adalah orang-orang Jawa maupun orang-orang Muslim yang dibuang di Tondano. Perlu saya tegaskan bahwa untuk kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan epigrafi yang berada dalam 3 cungkup makam ini. Ini adalah cungkup dari makam Kiai Mojo beserta pengikutnya. Di depan ini adalah cungkup makam Kiai Hasan Maulani. Kemudian di sebelah sini ini adalah cungkup dari Kiai Ahmad Rifai ya. Dan nanti yang ada di sini yang akan saya jelaskan kira-kira epigrafinya seperti apa. Namun sebenarnya ada beberapa epigrafi Islam di luar sini, tapi saya masih belum bisa membacanya ya, karena perlu waktu dan penelitian untuk bisa kemudian menarik satu hipotesis kira-kira seperti apa. Tapi ada satu yang saya baca juga menggunakan tahun penanggalan Jawa. Ini mungkin bisa nanti diteliti lebih lanjut bagaimana kemudian pertanggalan Jawa itu juga digunakan di kampung Jawa Tondano seperti itu. Nah, ini adalah surat dari Kiai Hasan Maulani tahun Syawal 1270 atau sekitar Juni atau Juli 1854 Masehi ya. Di sini diterangkan bahwa kampung Jawa itu kakubeng dening surang banyu serta agawe sumur kaya Cirebon yen atus anang latar bloko serta dan kikis latare. Banyune adem kaya manis serta atis adene pekuburan iki anang gunung kira-kira pada kelawan Gunung Jati atau kurang setitik. Jadi bisa kita sedikit memberikan jadi dari surat ini ada semacam pengetahuan yang bisa diberikan kepada kita bahwa ternyata memang makam Jawa Tondano itu berada dalam bukit begitu ya. Ini bisa kita samakan dengan makam-makam kuno yang ada di Jawa seperti makam Giri atau makam Imogiri yang berada di atas bukit atau di atas gunung seperti itu. Pertama saya akan membahas terkait dengan makam Kiai Mojo dan pengikutnya. Sebenarnya sangat disayangkan karena tidak ada data empiris ya, baik itu di beberapa tinggalan-tinggalannya. Ini adalah foto yang saya dapat tahun 1982 setelah dipugar pada tanggal 29 Februari 1980. Jadi sebagian besar makam-makam yang ada di cungkup dari Kiai Mojo ini merupakan makam-makam baru ya, ataupun jiratnya baru dan nisannya baru juga. Kemudian untuk inskripsinya juga baru. Sangat disayangkan, saya pikir kalau ada data yang bisa merekonstruksi terkait bagaimana kemudian nisannya ini berbentuk seperti apa, mungkin akan bisa menunjang seperti itu. Jadi ini adalah makam utama dari Kiai Mojo. Ini adalah jiratnya, ada 9 undakan ya, dan merupakan kijing tertinggi di kompleks makam Jawa Tondano. Kemudian di bagian nisannya ada satu inskripsi yang bertuliskan cuma Kiai Mojo seperti ini. Dan ini adalah inskripsi baru. Ini adalah jirat yang jirat dan nisan tahun 1980-an ya, ketika selesai dipugar seperti itu. Jadi setelah dipugar, data-data terkait dengan nisan dan jirat dari makam Kiai Mojo ini sangat belum bisa ditemukan seperti itu. Belum saya temukan mungkin ya, nanti mungkin Mas Irfanuddin Marzuki bisa membantu saya kira-kira bagaimana terkait dengan Kiai Mojo ini. Nah, selanjutnya cungkup yang ada dalam makam Kiai Haji Hasan Maulani atau yang Lengkong Kinangan Cirebon, ini cungkupnya baru ya, dengan
jirat dan nisan yang tertempel menjadi satu ya. Jadi jirat dan nisannya ini tertempel menjadi satu. Nah, yang menarik ini adalah Kiai Hasan Maulani ini menurut pandangan Martin van Rosen merupakan pendiri tarekat Aklamiyah yang menganut paham Nahdlatul Wujud Syekh Siti Jenar. Tapi kemudian dibantah oleh Prof. Muhammad Fatur Rahman yang mencatat bahwa Kiai Hasan Maulani itu merupakan penganut tarekat Syatariyah yang merupakan salah satu murid dari jalur Syekh Abdul Muhyi Safarwadi dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selama di Jaton, Kiai Hasan Maulani hanya fokus beribadah, kemudian dia menikah, berbeda dengan orang-orang pengikut-pengikut Kiai Mojo ya, yang menikahi orang-orang ataupun orang-orang minahasa pada waktu itu. Kalau Kiai Hasan Maulani ini, beliau menikahi janda dari Kiai Ma'ruf dari Kota Yogyakarta. Jadi tidak semua kemudian pengikut-pengikut dari Kiai Mojo ataupun orang-orang yang dibuang di Tondano ini tidak membawa istri, tapi sebagian ada yang membawa istrinya seperti itu. Kiai Hasan Maulani wafat pada tanggal 29 April tahun 1874. Kemudian pada kijing jirat makam Kiai Hasan Maulani di sisi timur terdapat inskripsi Arab Jawi ya yang bertulis Hadza maqam kubro Syekhoni Maulani fi Balad Lengkong bin Kuningan Cirebon. Jadi ini adalah makam dari Syekh Maulani dari Lengkong Cirebon seperti itu ya. Terus kemudian saya lanjut ke makamnya Kiai Ahmad Rifai. Kiai Ahmad Rifai ini juga merupakan salah satu pendiri tarekat Rifaiyah ya, yang mungkin sampai sekarang masih ada. Dan beliau juga sangat menentang terkait dengan pemerintahan kolonial di Jawa. Dan berbeda dengan Kiai Hasan Maulani, tipologi pemikiran Kiai Ahmad Rifai ini lebih kepada Ahlussunnah wal Jamaah ya. Seperti dalam kitab Nazam Imbat koleksi Drewus yang menjelaskan bahwa dia adalah menggunakan mazhab ahli sunnah seperti itu. Saking Haji Ahmad Rifai Ibnu Muhammad Syafi'i, mazhab ahli sunnah seperti itu. Jadi dia memang mengklaim dirinya penganut dari Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, ini adalah surat dari salah satu gubernur Belanda yang tentang pengasingan Kiai Ahmad Rifai. Kijing dan jiratnya juga baru, inskripsi di sebelah timur yang menjelaskan bahwa Kiai Haji atau yang dibaca Kiai Haji Ahmad Rifai dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini adalah inskripsi baru, jiratnya baru dan desainnya juga baru. Seperti itu. Dan ini juga direnovasi hampir sama ketika makam Kiai Mojo juga direnovasi seperti itu. Selanjutnya sisi epigrafi Islam ya pada Masjid Al-Falah di Jawa Tondano. Ini adalah gambar yang sama yang diambil oleh tim Bepok di tahun 1989, di mana sudah menggunakan 3 atap tumpang susunnya ya, sama dengan masjid-masjid di Jawa, Hakikat, Syariat, dan Ma'rifat seperti itu. Dan ini juga penjelasan dari Kiai Hasan Maulani terkait dengan masjid yang ada di Al-Falah ya, di Jawa Tondano itu hampir sama dengan masjid yang ada di Lengkong. Di suratnya dijelaskan sami-sami agawi masjid meh sami kelawan masjid Lengkong. Jadi sama ya, bagaimana kemudian arsitektur dan sebagainya itu. Selanjutnya inskripsi pada masjid ini bisa kita lihat pada mimbar masjid ya. Menurut oral histori mimbar ini dibuat oleh Kiai Kosasi. Kiai Kosasi ini merupakan pemilik dari Kiai Mojo yang diasingkan bersama dengan Kiai Mojo ya. Inskripsinya tersebut termuat hadis riwayat Muslim tentang Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunayal Islamu khamsin syahadati la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa aqimis shalah wa itaiz zakat wa haji wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu dibangun
di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, kemudian zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini adalah bentuk di dalam Masjid Al-Falah Jaton ya, Jawa Tondano, sama dengan masjid-masjid di Jawa dengan 4 soko gurunya, kemudian dengan ukiran-ukiran yang juga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, kemudian inskripsi yang ada di dalamnya juga ada pada dinding-dinding masjid di Jawa Tondano ini ya. Ada 4 inskripsinya yang keempat-empatnya merupakan hadis dan kutipan dari ayat-ayat Al-Quran. Di inskripsi pertama menyebutkan atau penggalan surah dari ayat At-Taubah ayat 18. Qala ta'ala innama ya'muru masjidillahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi sesungguhnya yang makan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian inskripsi kedua muat hadis terkait sholat adalah yang agama ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu amaduddin ya. Faman aqamaha faqad aqamuddin wa man tarakaha faqad hada maddin. Jadi salat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa yang mendirikannya sesungguhnya ia telah menegakkan agama, begitu pula sebaiknya. Kemudian juga ada inskripsi yang berkaitan dengan apa itu ihsan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun taro fa innahu yarak. Jadi ihsan adalah engkau yang menyembah Allah dan sebagainya, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada inskripsi yang penggalan surat Al-Hasyr ya. Ini adalah inskripsi terakhir. Allah Ta'ala wa ma atakum rasul fahuduhu wa ma tarkaum anhu fantahum. Jadi apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian epigrafi sebagai identitas Islam di Tondano memang jadi saya pikir epigrafi yang ada di makam maupun di masjid-masjid tadi itu merupakan adalah identitas yang bagaimana kemudian orang Jawa ketika dipindahkan ke Tondano atau ke satu tempat baru yang belum mengenal agama Islam, kemudian mereka tetap menggunakan identitas mereka, bahkan kebudayaan dan aksara juga dibawa oleh orang-orang Jawa di Tondano ini. Nah, epigrafi Islam selanjutnya juga merupakan sarana dakwah ya, menurut saya kepada generasi selanjutnya untuk meningkatkan kembali bagaimana sebenarnya hakikat Islam itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah memang Muslim ataupun masyarakat Muslim ya di kampung Jawa Tondano ini memiliki daya adaptasi, akulturasi, dan resiliensi dengan tetap memeluk Islam seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan bisa kita diskusikan bersama kira-kira apa yang bisa kita diskusikan seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Dharma. Terima kasih.